ibu yang baik? Apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin ya Pak ya, mau ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujur-jujurnya? Tidak, begitulah Pak Roba. Coba selisihnya berapa detik Pak? Mengerti Pak? Mengerti tidak? Artinya apa? Kalau sama istri itu dengar dengan empati, tapi jangan dimasukin ke hati. Ya biarin aja, dan robah-robah Pak. Percuma kita sakit hati dia udah lupa ya kan? Pak, ya Bu, mau dimasakin apa nih? Mau buka, ayo mau dimasakin apa? Udah deh Bu, nggak usah repot-repot. Bapak sih apa aja yang ada. Ih, suami teh, istri mau berbakti dipersulit. Salah, coba Pak. Ya udah, kalau gitu sekali-kali bikinin ikan bakar. Oh, iya, ikan bawa bakar spesial. Ikan tuh mahal Pak. Nah, ikan 40.000 sekilo, ayam 20.000. Ya udah, kalau itu mahal yang lebih gampang bikin aja lah karedok. Karedok itu kan banyak kacangnya Bapak, asam urat naik loh. Salah. Bu, daripada hilang selera nih ya, mendingan beli aja di warteg. Di sana banyak pilihan, murah dan banyak pilihan ya Bu. Ibu nggak capek? Oh, berarti masakan ibu nggak enak ya? Ya, salah. Terimalah hadirin nasib sebagai lelaki. Ada nggak yang istrinya kayak gitu Pak? No. Ibu kadang enggak Bu, enggak ada ya, terserah ibu aja. Apalagi keundangan mah harus tertib. Papa, ya Bu, jaga pandangan. Semua orang dandan, yang halal cuman istrimu. Please Pak, jaga pandangan. Nggak usah rewel. Siap Bu, siap. Nggak boleh. Ibu tuh curiga aja. Oh, ngomong gitu berantakan urusan. Bagaimana nggak curiga Pak? Sejarah mengatakan, wah repot. Kan harus tahu Pak, otak bicara lelaki kan cuma sebelah Pak. Jadi kita tuh bicara paling 7.000 kalimat. Yang pendiam 5.000, yang bawel 9.000. Otak bicara wanita kan katanya kiri dan kanan. Jadi minimalnya standarnya 20.000 Pak. Habis kita Pak ya. Makanya siap insya Allah. Sampai di undangan, kenapa sih ngikutin terus Bu? Apa Bu? Kenapa Pak lihat perempuan itu terus? Atau nggak sengaja Bu? Nggak sengaja. Ibu kan lihat dari tadi Bapak ngelirikin dia terus, ha? Emang dia sama saya cakepan mana Pak? Atuh Bu, cakepan ibu. Bohong. Dan dia juga tahu Pak, tapi tetap nanya. Coba kita harus jawab apa Pak? Jujur Pak. Kalau jujur sih dia habis kita. Satu-satunya cara adalah ke mushola, langsung sholat tobat ya. Dah pendek kata, jangan dibuat ribet. Yassiru wala tu'assir. Ban motor meletus gimana? Innalillah wa inna ilaihi. Pak, ban meletus, iya. Segalanya juga ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Kenapa ya Pak? Ban kita meletus, artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Karena rezeki kan harus pindah-pindah. Tapi ini masih jauh Pak. Artinya Allah ingin kita olahraga. Gitu. Ayo, Bapak yang naik, Ibu yang dorong. Ya, simpel ya hadirin. 4, evaluasi diri. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap.
Dalilnya ini surat yang biasa dibacakan An-Nisa 79. Fadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Semua kenikmatan yang datang apapun bentuknya faminallah, dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi kalau ditimpa keburukan, nah kita harus tahu ini diundang oleh keburukan kita sendiri. Jadi seperti tadi, pulang ke rumah istri marah, tobat Pak. Tapi dosa saya apa ke istri? Mungkin di rumah nggak melakukan kesalahan ke istri, tapi di luar mata jelalatan, melihat yang tidak halal. Kan ada tuh suami yang bicara gini, menjelang pernikahan, di dunia ini tidak ada wanita tercantik selain calon istriku. Itu sebelum menikah. Sesudah menikah sekian tahun, di mana-mana semua wanita sama saja, semuanya cantik. Sesudah beberapa puluh tahun, semua wanita cantik selain istriku. Kenapa bisa begini? Kata ulama, karena matamu sering melihat yang haram, jadi yang halal tidak kelihatan indah. Kalau lelaki matanya jelalatan terus melihat wanita yang tidak halal baginya, maka lihat yang halal jadi tidak indah. Sama ibu-ibu juga, kalau ibu lihat sinetron terus, lihat suami lagi menguah, panik ibu. Kenapa jadi tua begini? Tahan pandangan. Nah hadirin, kalau ada kepahitan bentuk apapun, evaluasi diri. Anak melakukan sesuatu yang salah, yang buruk, siapa yang harus tobat? Anak atau orang tua? Orang tua dulu. Kalau murid kurang baik akhlaknya, guru harus tobat, ustadznya harus tobat. Saya mendengar itu tadi malam kisah seorang ulama, ustadz pimpinan pesantren yang mendapat kabar santrinya ada yang pacaran di warnet. Ustadz ini tobat, nangis terseduh-seduh sampai sakit dan meninggalnya dalam keadaan menangisi dosanya. Hanya karena mendengar berita ada santrinya yang main ke warnet. Seharusnya beginilah kalau ada sesuatu tuh kita bertanggung jawab. Jangan sibuk menyalahkan orang lain. Karena Allah menakdirkan kepahitan itu biasanya diundang karena dosa. Istighfar. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong. Ulangi. Karena selain Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Selain Allah itu makhluk ciptaan, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, tidak bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah. Semua yang hadir
akan memberi kepada saya 1 butir nasi. Tapi Allah tidak menghendaki saya dapat nasi. Sampai tidak nasi itu kepada saya? Jawab. Jawab. Yakin? Semuanya mau, tapi Allah tidak menghendaki. Sampai tidak? Janji semuanya, tapi Allah tidak menghendaki. Terjadi tidak? Sebaliknya, semua yang ada ini akan mencelakakan saya. Tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Yakin? Yakin? Tes. Lempar Pak, saya pakai tas, kopiah, HP atau apapun ya. Dari depan, belakang, bebas. Apapun. Lempar saja. Kalau Allah tidak menghendaki, pasti tidak tersentuh. Ayo. Tuh kan berarti tidak ada takdir Allah. Gimana ya kok bisa ditantang gitu nggak ngelempar? Allah menguasai setiap makhluknya. Allah menguasai setiap hati. Dia muqallibal qulub. Allah membulak-balik setiap hati. Tinggal dibikin saja. Hatinya tidak ada yang mau lempar, tidak ada yang lempar. Ada tadi udah megang-megang ya. Tapi kan terlintas di sini di hatinya kualat lu, kualat. Jadi enggak jangan. Itulah sebabnya, Bu, Ibu, jangan terlalu cinta sama suami. Apalagi model-model ini ya, maaf jangan tersinggung ada. Bu, mau bahagia, jangan terlalu cinta kepada suami. Semua yang terlalu itu pasti derita. Jangan berlebihan. Cinta-cinta tapi biasa aja lah. Enggak usah you are my everything. Everything 70. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Musyrik. Masa suami disebut segala-galanya? Enggak boleh. Coba Bu jawab. Siapa yang menciptakan ibu? Jawab. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mencukupi rizki? Siapa yang menutupi dosa? Siapa yang bisa mengampuni? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Terus suamimu bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Suami itu ladang amal bagi ibu. Bukan untuk disandari. Ada yang sudah meninggal enggak suaminya? Cung, ada enggak? Tenang aja, saya cuma nanya ya. Tidak ada maksud lain. Tidak usah terlalu ceria Bu ya, enggak ada maksud lain, saya hanya nanya. Cuma nanya kan enggak apa-apa, hadirin. Ibu jawabnya biasa, jangan terlalu emosi ya Bu ya. Ada Cung yang paling lama siapa meninggal suaminya? Udah berapa tahun Bu? Shh, tenang jangan berantem. Sudah berapa tahun? 5 tahun. 35 tahun. Ibu masih hidup? Masih makan? Masih berteduh? Masih berpakaian? Masih ada rezekinya? Tuh 35 tahun gak ada suami beres we. Karena yang menjamin itu adalah Allah. Kenapa orang menderita? Karena khauf dan rojanya, harap dan takut dan harapnya kepada makhluk, bukan ke Allah. Inilah sumber hidup menderita. Kita itu menuhankan makhluk. Jadi nih Bapak-bapak yang menuhankan gaji pasti takut pensiun. Yang menuhankan jabatan pasti takut mutasi. Yang menuhankan suami takut suaminya meninggal lagi. Yang Bu terserah saya, jangan protes melulu ini mah. Yang menuhankan harta takut hartanya habis. Yang menuhankan uang takut dolar turun naik. Yang menuhankan Allah la khaufun alaihim
walahum yahzanun. Enggak ada gentarnya. Nah, inilah sebetulnya rahasia dalam hidup. Kalau ada masalah, mau menjerit sekeras apapun, lari kemanapun, menghibak ke siapapun, tetap yang bisa nolong hanya satu. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah, cukuplah Allah. Bisa kita bicara ke orang, bantu saya, itu mulut, tapi hati enggak pernah nyandar ke makhluk. Makanya kalau ingin tahu mengapa kita menderita dan susah, karena hatinya bersandar kepada selain Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, Allah akan cukupi. Masya Allah. Ada? Kita dengar ada ayat yang mau dibacakan. Surat Al-Jathiyah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat 45 ayat 23. Surat 45 ayat 23. 27. 23. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Hadirin, jangan menuhankan apapun, siapapun. Tidak ada pemilik segala-galanya selain Allah. Tidak ada penentu segala-galanya selain hanya Allah. Tidak ada nikmat maupun musibah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Bapak tidak bisa membulak-balik hati istri, tidak bisa menyolehkan anak. Kita hanya bisa ikhtiar dan tawakal. Allah yang merubah segalanya. Terima kasih. Satu, siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Dua, ridho kalau sudah terjadi sambil ikhtiar di jalan yang diridhoi. Tiga, jangan mempersulit diri. Empat, evaluasi diri, perbanyak tobat. Lima, kejar pertolongan Allah. Cukup Allah yang menolong. Nanti kalau kita bagus, Allah ngasih jalan. Semua makhluk Allah yang menggerakkan. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, ada aja jalannya. Seperti Bapak Ibu berkumpul di sini, ini pasti Allah yang menggerakkan. Pasti, ya. Dan mungkin ini buah doa orang tua. Adakah yang ceramah ini menjadi solusi dari pertanyaannya? Ada tidak yang mendengar ceramah ini? Ini jawaban yang saya cari. Ada enggak yang merasa gitu? Ada enggak? Acungkan tangan yang merasa ini jadi jawaban. Oh, berarti Allah tahu masalahnya. Digerakkan saja ke sini. Entah caranya, mungkin rombongan ibu-ibu, mungkin disuruh orang tua, mungkin diancam istri, ya keagim Pak, keagim. Bapak karena STI, suami takut istri, jadi ke sini. Di sini dapat ilmunya, Allah yang menggerakkan. Masya Allah. Termasuk yang menyimak lewat TV juga. Ada enggak nih yang nonton TV yang bisa merasa, oh ini jawaban, enggak boleh mengatakan, tuh tahu ya hati saya. Enggak sama sekali. Kok tahu? Enggak tahu. Ini mewakili diri saya sendiri aja. Tidak tahu. Jadi bukan sakti, sama sekali tidak, tapi memang mau ngomong ini dan diatur Allah supaya ngepas. Allah yang mau mengatur semuanya.
Terima kasih Ibu Bapak yang baik, para peserta pelatihan. Masya Allah. Ini dari berbagai tempat ya, dari BPK, alhamdulillah. Dari BPK dan Badan Pendidikan Pelatihan, terima kasih. Wih, yang suka meriksa keuangan, nanti diperiksa loh oleh Allah, tobat ya. Gak bisa lolos tuh, semuanya diperiksa. Sekecil apapun pasti dapat. Sama kita juga. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ya? Jangan mempersulit orang lain. Ibu mau nanya? Silakan Bu, mau nanya apa? Boleh, punten mikrofonnya. Iya silakan. Dek, petugas, terima kasih. Di film enggak Ibu? Nih, acungkan tangan yang mau nanya. Kalau enggak usah dipaksakan Bu, ya. Saya juga sudah banyak masalah. Ya. Ya enggak kaci ini mah, yang punya TV yang nanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, misalkan kita seorang istri. Bukan kita, Ibu. Iya, saya seorang istri. Saya laki, Bu. Saya nggak mau jadi istri. Kita sudah masak untuk suami, pulang kantor atau apa. Pas pada saat kita pulang, suami tidak mau makan masakan kita. Itu gimana? Saya, masakan saya. Iya, jangan ngomong kita. Masakan saya, itu gimana? Apa-apa dimakan aja oleh ibu atau rumit-rumit. Kok rumit-rumit amat? Jadi istri sudah masak, sudah menyediakan, tapi suami pulang nggak makan gitu Bu. Terus masalahnya apa? Rasanya sedih gitu loh, Aa. Nah itu teh kurang ikhlas Bu. Bu, orang ikhlas itu seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Orang ikhlas itu seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya, menyinar kasih ibu kepada beta. Bu, makin berharap, makin sakit hati. Jadi kalau ibu niatnya baik udah dapat pahala, ibu masak jadi pahala, enggak dimakan berarti bukan rezeki suami. Makan aja oleh ibu, siapa tahu rezeki ibu gitu. Amin. Terima kasih Aa. Oh udah? Ya udah gitu. Ayo saya semangat, si ibu selesai lagi. Ya udah nggak apa-apa. Ada lagi, sok. 3 maksimal ya supaya ganjil. Jadi kita nggak enak hati itu karena berharap. Bu. Makin kuat berharap, makin luka hati kita. Kenapa? Karena Allah tidak suka kita berharap ke makhluk. Itu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, saya mau bertanya, apakah saya berdosa sering mengontrol suami apakah sudah pulang, saya telepon? Kadang sampai sehari sampai 2 kali. Oh, itu 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tunggu dulu. Cuma 2 kali ngontrolnya. Iya. Orang lain mah 25 kali. Ya, tenang suami ibu ini. Cuma Bapak berapa kali coba dikontrol istri Pak? Ibu, Ya. sebetulnya yang paling berefek nggak apa-apa nanya Pak di mana gitu. Nggak ada masalah ya. Tapi yang paling penting ibu harus tahu bahwa suami ibu itu dalam pengawasan Allah setiap saat. Jadi jangan sampai curiga, tapi ibu malah sholat dan doakan gitu. Iya. Kan ada yang istri patroli terus, Papa, apa kabar di mana say? Nah, kan saya di sebelah kamu. Iya maaf ya Pak. Saking rajinnya patroli. Ya makasih ya. Oh udah Bu, ini Sarah rimpel pisan pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menyenangkan ya. Terakhir Bu. Ini dari grup ini ya. Pengajian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu boleh? Boleh. Nama saya Ibu Syukron dari Jamaah Persatuan Majelis Ta'lim Muslimah BSI. Alhamdulillah. Duduk ya Ustadz. Oh iya, apa aja yang nyaman buat ibu, Bu? Kalau saya nunduk karena saya jaga pandangan ya, Bu. Sesuai dengan cara. Berdiri lagi, Bu. Ya. Ya Ibu, apa yang Ibu Katanya suka? kata kru disuruh diri Ustadz. Oh iya, sokat. Jadi gimana Ustadz, diri apa duduk ini? Kata kru aja, Bu, ya. Apa yang membahagiakan kru? Begini Ustadz, saya mau bertanya. Pernah ada seorang teman bertanya kepada saya, dia itu orang tuanya, perasaan dia itu kayaknya kok Allah selalu mengasih cobaan. Dari orang tuanya menikah, punya anak, terus di keluarganya juga selalu Allah kasih cobaan sampai sekarang. Saya pernah bilang, ini berdasarkan inian saya, apa yang saya tahu, mungkin kita harus evaluasi diri. Tapi jawaban beliau, saya udah berusaha beribadah, gitu. Tapi Allah belum kasih, kok belum lepas orang tuanya dari kesulitan. Maaf Ustadz, beliau pernah bilang, beliau katakan, kalau di Quran itu katanya ada, ini saya juga nggak tahu Ustadz ya. Apa yang baik itu dari Allah, apa yang buruk dari dirimu, gitu. Tapi saya sudah berusaha memperbaiki, tapi kok Allah tidak belum menolong orang tuanya. Jadi gimana Ustadz? Itu saja. Ibu, terima kasih Ustadz. Tarik nafas, Bu. Saya ikut tegang juga, Bu, ya. Maaf baru sekali ini ketemu Ustadz. Agak tegang. Padahal saya baik. Santri. Maaf Bu, ini santri baru. Ya. Jadi pertanyaannya apa ya Bu? Iya Ustadz, jadi ya Bu, saya apa? kayaknya Ustadz mancing saya untuk ngobrol terus nih. Oh. Maaf Ustadz, maaf ya. Saya maaf. mengerti Bu, kan tadi teorinya udah ada Bu ya, jadi saya mah sabar gitu. Begini hadirin, di dunia ini pasti banyak ujiannya, apalagi orang yang beriman. Kita aja nyekolahin anak kan terus diuji, betul? Supaya apa? Supaya naik tingkat. Ada dua jenis, kalau ujian itu diundang karena dosa, pedih, kerasa pedihnya tuh. Tapi kalau ujian itu, ini orang udah baik nih, tapi tetap banyak ujiannya, itu mau naik derajatnya. Jadi prinsipnya ada dua Bu, satu ada untuk ngegugurkan dosa, ya. Ini orang ini dosanya ada, sholatnya kurang khusyuk, istighfarnya kurang, tapi Allah mau bersihkan, kasih kepahitan. Nah ini sebagai pembersih dosa. Tapi ada orang baik, ibadahnya khusyuk, ahli tahajud, hafal Quran, tapi tetap aja diuji oleh Allah. Nah kalau ini mau nambah tabungannya, ngangkat derajat. Jadi Allah ingin meningkatkan derajat seseorang dengan ujian kehidupan ini. Gak apa-apa Bu, gak bahaya. Nah kalau ada yang menjawab, saya kan sudah berubah. Justru ini boleh ditanya, saya sudah tahajud. Tinggal tanya aja, tahajudnya khusyuk tidak? Saya kan sudah sedekah. Nah sebetulnya orang yang susah berubah itu ada beberapa ciri. Satu, dia tidak merasa bersalah. Ini susah nih. Salah saya apa? Nah itu udah pasti banyak salahnya. Karena orang yang beriman itu lihat dirinya tuh seperti dosa tuh seperti gunung yang mau roboh. Tapi orang yang kurang imannya hanya seperti lihat lalat aja. Yang tidak bisa robah itu adalah merasa sebagai korban. Allah tuh nggak adil ke saya. Nah kalau dia merasa begitu dia nggak akan tobat. Saya disakiti suami saya, itu juga nggak akan bisa tobat. Kalau orang merasa dirinya sebagai korban tidak bisa tobat.
Atau ujub, saya sudah istighfar, saya sudah sedekah. Nah ini juga tidak akan bisa tobat karena dia ujub dengan amalnya. Udah kalau saran saya mah, tobat, periksa dosa-dosanya. Pasti banyak dosa yang belum ditobatin. Coba acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Acungkan tangan yang sedang dosanya sedang. Acung deh. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Acung. Oh ini udah pasti musibah nih kayak gini kalau nggak tobat ya nggak. Kenapa Bapak tadi nggak ngacung? Karena saya banyak sekali ya. Demikian hadirin. Semoga ada hikmahnya pertemuan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Sebanyak apapun, sekelam apapun hidup kami, sekotor apapun ya Allah diri-diri kami. Ya Allah, hapuskan aib-aib kami, senista apapun yang kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua, kezaliman kami kepada keluarga. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada para ulama, kepada guru-guru kami. Ampuni ya Allah kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni kezaliman kami kepada saudara kami yang du'afa. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami sisa umur penuh berkah. Berikan kepada kami iman yang teguh ya Allah, yang kokoh, yang tahan terhadap segala godaan dan cobaan. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah ya Allah yang khusyuk. Berikan kepada kami doa yang Kau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah. Berikan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Undang ke Baitullah, jamu kami ya Allah, dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini kajian sore sejam lebih hadirin, tapi tidak boleh mengeluh karena sudah terjadi. Sesudah ini yang tinggal di sini pelatihan dan tamu ya, yang lain boleh persiapan untuk buka.